Selamat pagi teman-teman, salam dari Jalan Magelang, tepatnya daerah Salaman. Alhamdulillah pagi ini kita ngetrip lagi. Setelah kemarin kelar finish ngetrip bersama Wijaya 80 handle tamu event. Hari ini kita ngetrip lagi teman-teman, tapi sedikit berbeda. Sebentar teman-teman, aku nyalip truk dulu. Truk lagi. Ini gara-gara aku lagi nyalip truk pasir nih. Jadi kalau kita di Jalan Magelang itu teman-teman, kalau kamu mau ke Borobudur kan pasti ngelewatin Jalan Magelang ini. Itu kalau pagi atau menjelang siang atau daily lah, itu banyak truk pasir yang membawa muatan pasir-pasir atau material dari Gunung Merapi yang didistribusikan di depo-depo pasir sekitaran sini. Sampai mana kita tadi? Pada trip kali ini tuh sedikit berbeda karena aku akan menjemput tamu asing, tamu Jerman, support dari Kekayon Journey. Itu aku bawa name tag-nya nanti buat dijemput di bandara. Jadi pagi ini aku menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, tapi lewat Jalan Magelang sampai Ambarawa, Secang sana, Secang Ambarawa, terus nanti aku baru masuk tolnya di gerbang tol Bawen. Pagi ini mendung teman-teman, mendung manja. Dari tadi malam tuh hujan, gerimis-gerimis nggak jelas gitu. Padahal harusnya kan langsir mobil malam ya buat ngambil ini. Kebetulan aku hari ini pakai Ribbon Matic 2GD diesel. Ini kayaknya mobilnya termasuk wow juga ini teman-teman. Knalpotnya brong, khasnya cumi darat. Nah harusnya kan ngambil malam tuh, tapi karena cuacanya mendung nggak jelas seperti ini, jadi aku putusin buat ngambil pagi. Karena kebetulan penjemputan tuh kan aku lihat di programnya dari Kekayon itu 11.25 landing di Ahmad Yani Semarang. Jadi ya udah aku ambil pagi aja sekalian berangkat. Karena kalau diambil malam nanti mobilnya udah bersih, kotor lagi, terus nyuci lagi, mendingan dipakai buat istirahat dan tidur. Oke, sekarang kita sudah sampai di daerah Muntilan, Mount Island. Ini dia teman-teman, di Jalan Muntilan nih. Di depan kita nanti kita ngeliatin Jalan Muntilan, ada terminal Muntilan juga, Pasar Muntilan, dan jalan ini one way menuju ke arah Borobudur. Teman-teman juga bisa lewat shortcut kalau mau ke Borobudur, lewat ini yang ada mobil baru mau keluar nih, Grand Max Pickup. Ini namanya Jalan Watu Congol Gunung Pring. Bukan ini yang motor tuh dia. Dia juga bisa nih tembus ke Borobudur lewat shortcut. Semisal Jalan Muntilannya padat atau pas musim libur, itu alternatif sih teman-teman. Jadi begitu saja pagi ini laporannya. Nanti kita update lagi kalau kita sudah sampai di mana gitu. Aku tak gas dulu karena ini masih jam 8 pas, 8 tank. Ya estimasi nyampe gerbang tol Bawen. Berharap lancar. Trafiknya yang padat nggak apa-apa, yang penting lancar, tidak ada kemacetan. Itu paling kita masuk sana sekitar setengah 10 di gerbang tol Bawen. Terus paling tarik lagi 1 jam atau mungkin lebih cepat 50 menit kita sudah nyampe di Bandara Ahmad Yani. Begitu teman-teman, ini dia jalannya, Muntilan. Oke, kita gas dulu, nanti kita lanjut lagi setelah sampai di mana. Ciao. Sepertinya padat ini guys, traffic pagi ini sepertinya padat sekali. Ini baru nyampe Artos 818. Kayaknya kita lewat bypassnya aja deh. Apa sih nama jalannya? Jalan bypass ya. Jadi kita nggak usah lewat kota. Nih kota kayak pasti padat sih. Oke deh, kita lewat bypass aja. Pas banget, sudah hijau. Oke, sudah sampai jalur mana ini? Magelang Secang. Kita baru keluar dari jalan bypass atau jalan lingkar Magelang. Jadi kalau sebelah kiri itu masuk kota Magelang. Nah, kita ke kanan ke arah Secang. Secang, Magelang, Ambarawa, Bawen,
masuk tol. Ada teman-teman pagi ini banyak aktivitas. Harusnya kalau view-nya cerah tidak berkabut, di sebelah kiri kita ada gunung, cuman aku lupa nama gunungnya. Gunung apa ya? Bukan Gunung Tidar kayaknya, tapi gunung apa gitu. View bagus deh. Tulisannya Magelang Kota, terus background belakangnya gunung. Depan kita ini ada truk bawa batu gede banget. Nanti kalau ada momen coba kita lewatin. Oke, kalau gitu kita gas lagi. Masih 8.30, masih aman sih. pertigaan arah Iling Bening tuh lah teman-teman. Yang kalau kanan Bawen, kanan Iling Bening. Gak tahu nih macet apa ini, apa mungkin karena pembangunan ya. Padat. 925. Tuh, kan nggak dikeroak-keroakin, bukitnya dikeroak-keroakin. Hawanya juga bikin ngantuk. Teman-teman bisa kelihatan nggak tuh depan sana ada kayak kayak apa sih namanya? Kayak bawang gitu. Tuh dusun semilirnya kelihatan nggak, dusun semilir? Padat banget teman-teman. Masih kalau sekarang setengah 10, setengah 11, setengah 12, tinggal 2 jam lagi. Ya bisa yuk, biar bisa ngopi-ngopi nih sebelum tamu datang. Aku ya lupa deh mau beli dus dulu, beli dus aqua. Bener nih proyek tol nih. Udah lama nggak ke arah sini. Tuh, belok kalau di depan tuh tulisannya belok kiri itu ke arah Ambarawa Kota. Kalau barusan tadi kita lewat Ambarawa Ring Road bypass. Kanan arah Bawen, arah Ungaran, Semarang.
banyak banget transformer dari tadi. Alhamdulillah masuk gate tol Bawen tepat pukul 9.30. Paling sekitar 40 menit lagi kali ya, langsung nyampe Ahmad Yani Semarang. Gila, masif sekali pembangunan tolnya. Ini mungkin yang menuju ke Jogja juga nih teman-teman, nanti koneknya nih. Pagi ini lumayan padat. Oke, alhamdulillah bisa ya nggak on time, tapi tidak meleset dari jadwalnya. Ada apa nih? Oh, kunjungan nih. Tuh. Kunjungan ke tol orang PU kayaknya. Hawanya pengen narik selimut, mendung-mendung manja begini. Welcome to gerbang tol Bawen. Semoga e-tol kita masih cukup. Nanti kita top up setelah nyampe bandara aja. Kayaknya nih kurang dari 30 apa 35 ya, lupa. Gerbang tol Bawen, mana yang kosong? Ini aja nih. Rp62.100 masih cukup lah saldonya. Oke, kita gas lagi. Nanti aku update setelah nyampe di jembatan yang mau ke Ahmad Yani. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti. 10. Alhamdulillah masih jam 10, tapi kita sudah sampai di Semarang. Ya lumayan masih bisa dipakai buat istirahat. Karena kan kalau mereka landing jam 11.25 plus migrasi anggap 30 menit jam 12. Berarti mereka baru keluar sekitar jam 12 paling cepat. Ya kalau nggak rame gitu atau nggak ngantri dia ngambil luggage-nya. Kalau dia ngantri ya kita baru ketemu setengah 1. Jadi dari jam 10, 11, 12 ya 2 jam. Masih bisa buat nyari mineral, dus. Ya kita stok aja di tiap pintunya 4 karena kan besok juga ada guide-nya. Hari ini aku cuman sama tamu aja sendiri. Berarti kita cuma bertiga berhubung tamunya couple. Besok
baru mulai program, baru ada guide gitu teman-teman. Ini udah hijau, kita jalan dulu. Ahmad Yani, Ahmad Yani, Semarang nih teman-teman. Padat sekali, seperti hari truk sedunia. Truknya rame, gede-gede. Kita harus nyari warung-warung Madura nih. Kayak di depan deh, Jalan Yosudarso. Setelah ketemu tamunya, langsung kita bawa ke Hotel The Phoenix dekat Tugu Jogja. Sampingnya The Phoenix tuh ada hotel apa ya kalau nggak salah tuh, bukan Seraton. Kok lupa nih, The Phoenix. The Phoenix, The Phoenix. Lupa teman-teman. Pokoknya ada Hotel Santika. Kok Seraton sih? Hotel Santika. Acaranya santai sih, cuman nge-in aja di hotel, terus kita berpisah, janjian besok pagi. Mulai program besok tuh kalau nggak salah di rundownnya ke Kayon tuh ada Borobudur, Prambanan, Taman Sari, Keraton. Itu besok kita sama guide, sama Mas Adrianus kalau nggak salah. Aku belum kenal sih, besok kita kenalan aja. Full ini berarti ini, mendung semua ini. Jogja, Semarang, Magelang full mendung manja. Kita sambil nyari warung Madura nih, warung Madura atau Alfamart apa Indomaret lah. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi kalau udah ketemu warung ya. Oke, sudah sampai di Bandara Ahmad Yani. Ternyata sedang ada perbaikan di gedung parkirnya, jadi kita parkir di luar aja. Ini dia Bandara Ahmad Yani hari ini tanggal 30 September. Mendung teman-teman, tetap mendung. Ini dia. Kita trip kali ini selama 4 hari ke depan menggunakan Innova Reborn. Anjay. Akhirnya tadi nemu warung Maduranya, lumayan susah teman-teman. Kupikir tuh tadi di Indomaret sama Alfamart tuh dus murah ya, beli aqua 1 dus. Lumayan mahal ya, dihitung satuan. 1 botol 3.000 dikali berapa deh, 24 botol. Ada yang 80.000, ada yang 90.000. Akhirnya nemu warung Madura, muter-muter bentar dapet. Cuma tetap lebih mahal dibandingin Jogja. Jogja tuh 50.000 atau 48, ini 55.500, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah kita catat di struk. Tadi cek di flight radar belum ada tanda-tanda pesawatnya terbang. Cuman menurut schedule sih tetap 11.25. Ini dia. Mr. Kaistel ke Kayon Journey. Habisin rokok, terus kita masuk ke dalam. Di pintu kedatangan kita pakai name tag-nya biar tamu bisa notice kalau ada drivernya. Begitu teman-teman. Paling nanti aku arahin jalan ke sana sampai situ dekat yang Fortuner itu, baru kita merapat. Seperti itu laporan terkini. Nanti kita lanjut lagi mungkin saat di jalan atau saat sama tamu. Buat teman-teman semua sekali lagi yang baru bergabung di channel Ansari Iqbal, ucapin selamat datang dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga share. Komen juga boleh deh, mau request apa, bahas apa. Begitu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Para petugas dengan seragam dan atribut di area counter yang melayani Anda. Standby dulu, kita standby di depan pintu kedatangan. Ini campur lah domestik sama internasional. Perlakuan memaksa atau perlakuan yang dari penggunaan gelap yang mengganggu Anda.
Alhamdulillah sudah sampai Jogja, guys. Abis ngedrop tamunya di The Phoenix Hotel. Cuman bukan tidak sempat sih, aku masih sungkan kadang kalau mau ngesut tamunya. Ya begitu tadi, lumayan lama nunggu tamunya karena sempat delay ya 1 jam. Mereka kan datang dari Pangkalan Bun Borneo naik Batik. Aku pantau di flight radar nggak keluar, ternyata delay sejam. Terus pas ketemu mereka juga masih harus ke migrasi. Terus sebentar teman-teman, tak nyebrang dulu. Lumayan padat nih sore karena mungkin gerimis dan pas jam pulang kerja ya. Tapi alhamdulillah lancar sih. Tamunya juga bisa tidur nih di hotelnya, The Phoenix Hotel. Posisinya dekat sama Tugu Jogja White Pole. Setelah ini kayaknya aku mau ganti ban deh. Karena tadi ngecek di ban itu sebelah kiri kayak ada masalah. Tadi udah ngabarin garasinya, katanya nanti kabarin mereka terus biar diganti di garasi bannya. Jadi sekarang paling aku OTW ke garasi. Sekarang jam berapa? 15.39 ya, sama jam 3:30 lewat dikit lah. Besok pagi baru jemput mereka lagi. Kalau di program sih jam 8 ya. Di program tuh jemput mereka tuh harusnya jam 8, ada di situ mau ambil jauh banget. Jam 8, cuman karena program mereka besok pagi itu ke Borobudur, visit Borobudur, dan mereka kebagian sesi 1 Borobudur, di mana sesi 1 itu jam 8.30. Jadi kalau aku keluar dari sini jam 8 terus ke Magelang, Borobudur gitu, itu kan telat ya. Jadi ya udah, tadi aku nanya guide-nya, berarti maju. Jadi besok tuh ada guide-nya, guys. Tadi udah ngomong ya, udah ada guide-nya. Besok tuh 2 hari ke depan tuh ada guide, nanti kepulangan baru sama aku lagi kayak hari ini. Mas gimana kalau berangkatnya jam 7? Nah gituin. Terus di ACC, ya mau nggak mau ya harus ACC. Kalau nggak ACC, siapa yang bayarin tiketnya mereka kalau mereka mundur sesi 2? Terus kan harus booking kan kalau tamu asing gitu. Terus habis Borobudur, besok itu programnya cycling tour di Sentolo. Nama tempatnya Towel Fits. Nah besok kita lihat. Jadi hari ini cuman in hotel aja, tapi jemputnya di Semarang. Waduh, ya begitulah teman-teman. Ada perbedaan antara driver event, driver wisata domestik, sama driver asing. Udah nih, kita udah finish. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kita kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support terus channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memencet tombol jempol ke atas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Sehat terus buat kalian. Sampai ketemu lagi besok pagi. Masih